Halo, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Oke, siap. Yuk, kita mulai teman-teman ya. Seperti biasa kita awali dengan berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini lancar dan walaupun online tetap bisa optimal ya. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Yuk kita mulai ya teman-teman. Cepet setting anjing. Penilaian praktikum penilaian properti sederhana ya. Jadi teman-teman harus tahu dong yang masuk properti sederhana itu apa aja. Hayo, apa aja? Tanah, Bu. Tanah yang seluasan maksimal berapa? Tanah luasannya 5.000 meter kuadrat maksimal. Ya, 5.000 meter persegi. Terus 1 unit rumah tinggal, rumah kantor, rumah toko, apartemen sama kios. Terus perlengkapan melekat di dalam yang disebutkan tadi, Bu, yang unit-unit tadi. Terus satu mesin individual yang digunakan di dalam yang unit-unit tadi itu termasuk tegak matu sama pompa air. Terus yang terakhir itu 1 unit kendaraan bermotor, itu jenis klasifikasinya itu mobil apa ya? Kayak mobil angkut tangan kendaraan bermotor kecuali jadi armada angkutan gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau menambahkan nggak? Kurang satu ini yang disebutin sama Mbak. Yang nih. Kurang bagus Mbak Deyang, udah lumayan lengkap tadi ya. Tapi kurang satu lagi, kemungkinan Mbak Deyang ini menyebutkan source-nya bukan dari PMK yang perubahan kedua. Karena tambahan satu ini adanya di perubahan kedua PMK-nya. Yuk, siapa yang mau coba? Ada yang ingat barangkali? Pernah kita bahas kok di kelas, pernah kan? Ayo. Yang luasnya maksimal tambah unit ini, gudang 500 meter persegi ini adanya memang di perubahan kedua PMK. Perubahan kedua dari PMK 101, yaitu di PMK 228 tahun 2019 ya. Teman-teman, apa sih gunanya kita ngapalin ini? Sebenarnya yang perlu dihafalkan nggak banyak, ini dasar hukum, teman-teman belajar penilaian properti sederhana. Jadi apa sih fungsinya kita belajar dasar hukum ini? Teman-teman, ke dalam penilaian kita juga belajar komunikasi ya. Dalam komunikasi itu ketika kita bernegosiasi, ketika kita berdebat, siapa yang lebih kuat adalah dia yang punya dasar yang lebih valid gitu. Ketika kita ngomong dasar hukumnya, kita kenapa ngomong ini tuh termasuk properti sederhana? Karena ada disebutkan di dasar hukumnya yaitu PMK nomor 228. Itu udah habis. Maksudnya itu sudah apa ya, ultimate gitu loh. Ketika kita sudah bisa menyebutkan dasar hukum yang valid, maka ya sudah. Itulah dia kayak gitu. Karena kita ada di
Kita tinggal kita mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di sini. Dan perundang-undangan itu mulai dari undang-undang, PP, dan turunannya sampai PMK itu masuk ke dalam tataran ketentuan perundang-undangan, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang, kenapa kok properti saya masuknya properti sederhana? Iya, Bapak atau Ibu perlu ketahui bahwa klasifikasi properti sederhana itu diatur dalam PMK nomor sekian, gitu, ya. Jadi teman-teman perlu tahu nih, termasuk konsep dasar yang kita pelajari di mata kuliah penilaian properti sederhana lanjutan, ya. Terus itu ya, kemarin saya minta apa aja sih yang masuk ke dalam kategori properti sederhana dan dasar hukumnya apa. Jadi supaya ketika kita nyebutin aset-aset ini, dasar hukumnya itu jelas. Ini berdasar kira-kira, maksudnya nggak bisa seperti itu ya. Harus ada source yang jelas dan valid, kayak gitu ya. Terus lagi, penilaian sebagai bagian dari siklus manajemen aset. Teman-teman sebagian berhasil menyebutkan apa aja sih siklus dari manajemen aset itu, ya, ada cycle-nya dan penilaian ada di dalamnya, betul. Tapi keterkaitan dengan bagian-bagian di dalam siklus itu yang kadang-kadang teman-teman mungkin agak sulit untuk mengungkapkan. Kadang-kadang saya ngerti, kayaknya ini maksudnya bener deh, tapi tulisannya tuh kemana dulu, kayak gitu ya. Jadi kata-kata kuncinya untuk mengkaitkan penilaian dengan siklus manajemen aset adalah apa? Ayo coba jawab dong. Mbak Yesi Putri. Mbak Yesi. Halo? Iya. Iya. Oh, Mbak, kata kuncinya kalau kita mau mengkaitkan penilaian sebagai bagian dari manajemen aset. Gitu. Bentar. Bisa diulang pertanyaan, Bu? Seumpama kita mau mengkaitkan penilaian sebagai bagian dari siklus manajemen aset, kata kuncinya apa aja sih? Kak, saya kemarin tuh jawabnya lebih ke ini sih, Bu. Jadi kalau misal sebuah aset mau dibukukan gitu, jadi perlu dilakukan penilaian seperti itu untuk mengetahui nilai aset tersebut gitu, atau aset tersebut mau dimusnahkan atau mau dilelang seperti itu. Kalau kita kaitkan itu dengan diksi yang ada dalam siklus manajemen aset, maka untuk pencatatan itu berarti masuknya dalam tahapan siklus apa, Mbak? Tahapan yang inventaris itu, Bu. Itu masuknya di penata usahaan. Iya. Ya, di penata usahaan. Terus kalau tadi Mbak Yesi menyebutkan lagi kaitannya sama ketika mau pemusnahan dan mau dilelang gitu. Itu kaitannya apa tuh? Kaitannya dengan siklus manajemen aset di tahapan apa? Yang bagian penghapusan itu, Bu. Penghapusan. Gitu ya. Sebenarnya masih ada lagi teman-teman kata kuncinya yang nyangkut-nyangkut sama penilaian. Yuk, ada yang mau coba jawab nggak? Penilaian dalam rangka penata usahaan, iya. Untuk laporan keuangan sudah disebutkan Mbak Yesi tadi. Terus untuk penghapusan, iya. Pemindah tanganan melalui lelang tadi ya. Ada lagi nih penilaian dibutuhkan untuk di bagian mananya siklus manajemen aset, coba. Di bagian pemanfaatan. Iya, betul. Siapa tadi yang jawab ya? Mbak siapa tadi? Halo? Sukma. Oh, Mbak Sukma. Mbak Dinda juga, Bu. Iya. Pemanfaatan ya, Mbak. Iya benar. Kalau kita mau memanfaatkan aset, memang kita perlu untuk mengetahui nilai wajar sewa atau bagi hasilnya dan lain sebagainya. Jadi membutuhkan penilaian. Itu kaitannya dengan penilaian. Dan pelaksanaan penilaian sendiri di dalam siklus manajemen aset itu sifatnya bagaimana? Rutinkah atau insidental? Betul. Jadi kata kuncinya itu teman-teman. Penilaian dalam bagiannya di dalam siklus manajemen aset itu adalah satu, dilaksanakan secara insidental. Dan dia mendukung atau sebagai pelengkap dari siklus yang lain yaitu penata usahaan, pemanfaatan, dan penghapusan atau pemindah tanganan. Gitu. Ya. Oke deh, itu sih catatannya. Kalau yang lain teman-teman jawabannya udah lumayan bagus-bagus sih. Kendala survei, ada yang curhat-curhat ya, aduh.
Tapi boleh lah. Masuk. Itu aja sih paling reviewnya kalau buat yang UTS. Sekarang kita lanjut. Mau masuk materi kita hari ini mau belajar. Bisa minta tolong share screen-nya Mbak Dea. Tunggu sebentar ya teman-teman, lagi ada pengumuman dari Pusat Gedung Keuangan. Oke, yuk. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Next, Mbak. Siapa nih? Mbak Tere ya? Bisa slide selanjutnya. Belum bergerak, Mbak Tere. Ini sudah belum ya Bu? Dari tadi saya sudah pindah sih Bu. Oh, sekarang sih sudah ya. Teman-teman yang ganti ya, kelihatan ya? Kalau yang tadi belum Mbak, ini barusan udah. Oh iya Bu. Hari ini kita mau belajar tentang pendekatan pendapatan, khususnya nanti kita akan belajar tentang JIM ya teman-teman. Karena nanti kita mau praktek penilaian lagi
masih properti sederhana, tapi nanti kita akan pakai gym. Sebisa mungkin kita akan praktekkan gym gitu ya. Nah, nanti gimana sih cara-caranya, prinsip-prinsipnya, data yang harus dikumpulkan, dan lain sebagainya, nanti kita belajar bareng-bareng hari ini. Jadi yang kita pelajari antara lain nih, prinsip penilaian yang berkaitan dengan pendekatan pendapatan. Ini sebenarnya teoritis, tapi ini bermanfaat. Kenapa sih? Ini fundamental. Kenapa kita harus cari tahu tentang demografi? Karena terkait sama prinsip penilaian yang berkaitan sama pendekatan pendapatan gitu. Kenapa sih kita harus belajar supply sama demand tentang si objek yang kita nilai? Karena memang berkaitan secara prinsip gitu ya. Terus nanti kita mau belajar juga faktor-faktor yang mengaruhi nilai dalam pendekatan pendapatan. Itu apa aja, langkah-langkahnya bagaimana secara gambaran umum, dan kita belajar juga analisis pendapatan dan biaya. Walaupun ini nanti sekilas aja, karena di gym mungkin nanti nggak terlalu mendalam untuk analisis pendapatan dan biaya. Ini akan lebih dalam kok teman-teman nanti pakai DCF atau yang direct cap. Ya, lanjut Mbak Tere. Nah, teman-teman masih ingat nggak prinsip-prinsip penilaian? Ada berapa ya? 11 ya. Yang terkait dengan pendekatan pendapatan, salah tulis, sorry nih, pendekatan pendapatan ya, ada 5. Antisipasi dan perubahan, supply and demand, substitusi, keseimbangan, sama eksternalitas. Yuk, yang masih ingat selain 5 ini ada prinsip apa lagi? Boleh di chat, boleh langsung open mic. Biar nggak ngantuk nih, jam-jam berat ini, yuk. Apalagi selain 5 ini, masih ingat nggak? Mbak Aini Nur Agustin, apa Mbak prinsip-prinsip lain selain 5 ini? Bakal kepake terus loh itu. Ingat Mbak Aini? Enggak. Oke, dibantu yang lain. Mbak Adinda dia. Saya mau izin jawab, boleh Bu? Boleh Mbak. Apa? Mungkin prinsip penggunaan tertinggi terbaik atau HBU-nya Bu. Ada HBU. Ada HBU. Terus ada lagi Mbak? Persaingan Bu. Kompetisi. Itu. Iya, kompetitif. Ya, selain itu ada. Ya, makasih Mbak Tere. Ada juga konformitas ya, atau conformity, terus habis itu ada juga prinsip perubahan, terus kontribusi atas nilai, HBU tadi juga benar. Tapi yang terkait secara langsung atau dekat dengan pendekatan pendapatan ada 5 ini ya. Jadi antisipasi dan perubahan. Kalau kita ngomong pendekatan pendapatan, berarti propertinya harus yang income producing, ya. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, pendapatan yang didapatkan dari properti itu kayak gimana sih? Seandainya properti ini dipakai buat jualan makanan, pendapatan yang kita dapat dari jual makanan ini apakah termasuk income? Termasuk nggak? Masuk. Yuk jawab yuk. Boleh lewat chat, boleh open mic. Enggak, Bu. Enggak termasuk. Karena enggak langsung sama propertinya. Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan penilaian, nanti kan kita harus ngitung pendapatan jualan makanan dari kita di properti itu sepertinya yang dinilai malah bisnisnya nantinya ya. Jadi kalau penilaian yang terkait secara langsung, pendapatan yang terkait secara langsung dalam properti itu adalah biasanya dalam bentuk sewa gitu. Nah, kalau yang prinsip antisipasi dan perubahan ini sendiri, ini tuh penilaian itu akan selalu terkait dengan harapan akan keuntungan ataupun kerugian di masa yang akan datang. Itu pasti akan mempengaruhi harga suatu properti, terutama yang income producing ini gitu ya. Jadi
nilai itu sendiri diciptakan oleh keuntungan yang diperoleh di masa yang akan datang. Dalam pasar properti, nilai saat ini biasanya tidak didasarkan pada historical prices. Kalau kita mau jual properti, dulu harganya 1 M kok, harusnya sekarang lebih, tapi ternyata dia itu sewanya dan pasar saat ini ketika itu dilihat proyeksinya ke depan, ditarik ke present value sekarang, nggak seperti itu sehingga nilainya bisa jadi turun misalnya. Jadi biasanya tidak didasarkan dengan historical prices, tapi pada persepsi pelaku pasar akan manfaat dari masa yang akan datang. Gitu. Makanya antisipasi dan juga perubahan. Terus yang kedua, supply and demand. Ini jelas sekali ya. Jadi harga properti itu akan ditentukan oleh pasar, yaitu negosiasi antara penjual dan pembeli. Untuk mengestimasi permintaan, penilai mempertimbangkan jumlah pengguna potensial. Jumlah pengguna potensial itu untuk yang permintaan. Selain itu, kita juga harus cek daya beli masyarakat seperti apa. Kayak kemarin pada saat COVID, orang jarang, kalau nggak butuh banget akan jarang untuk beli properti karena orang cenderung akan menyimpan cash. Pada saat itu cash is the king gitu ya. Jadi orang cenderung akan nyimpan duit karena mereka antisipasi untuk mereka juga, siapa tahu nanti butuh uangnya kalau dibelikan properti, jualnya karena dia illiquid ya kan. Kalau dijualnya agak susah, sedangkan tiba-tiba nanti ada kebutuhan mendesak akan sulit untuk mencairkannya. Jadi pada saat kemarin COVID itu orang cenderung menahan diri untuk membeli properti. Cenderung menyimpan uang. Pada saat itu cash is the king. Tapi ada loh, kalau cash is the king ada queen-nya, yaitu apa? Cash flow. Nah, cash flow sebagai queen, cash sebagai king. King sama queen menang mana? King. King sama queen biasanya menang mana? Jadi rata-rata orang ada yang oke, memang cash itu adalah king ya, tapi cash flow itu ternyata ketika diputar bisa lebih baik, katanya kayak gitu. Ya, itu ya. Jadi prinsip supply and demand. Jika jumlah penawaran tetap, penawarannya supply-nya tetap, dan permintaan akan jenis properti tertentu tinggi, maka harga akan cenderung naik, gitu ya. Tapi pasar itu biasanya bisa menyesuaikan sehingga terjadi equilibrium, walaupun takes time sometimes, tapi akan terjadi equilibrium, gitu. Pasar akan menyesuaikan. Nah, pada saat kita melakukan penilaian, itu pasar sedang dalam posisi seperti apa? Apakah oversupply, apakah over demand, apakah sedang equilibrium? Itu akan menentukan. Pada saat oversupply, maka harga bagaimana? Pada saat over demand-nya, maka harga bagaimana? Itu sudah kayak apa ya? Analisis pasar di situ ya. Itu untuk yang supply and demand. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip substitusi. Ini juga berlaku di beberapa pendekatan yang lain selain pendapatan ya, di mana ketika beberapa komoditas barang atau jasa ya, berlaku juga buat jasa, yang serupa itu tersedia secara bersamaan, maka salah satu yang punya harga terendah itu akan menarik atau mengundang timbulnya demand, gitu. Orang pasti akan lebih tertarik kalau barangnya sama dengan yang harganya lebih rendah, gitu. Prinsip substitusi sendiri itu menyatakan bahwa nilai dari suatu properti cenderung ditentukan oleh harga yang seharusnya dibayar untuk mendapatkan properti pengganti atau substitusinya. Gitu. Orang nggak akan mau membayar lebih untuk barang yang sama. Gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh secara tersirat bilang bahwa pembeli itu punya opsi untuk membeli properti substitusi yang lain. Jadi jangan kemudian supplier atau penjual itu semena-mena dalam menentukan harga, karena pembeli itu punya opsi loh, gitu. Mereka punya alternatif dan ada barang-barang substitusi yang beredar di pasaran, sehingga tidak bisa kita semena-mena melempar harga penawaran, gitu ya. Selanjutnya prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini sifatnya multidimensi ya teman-teman. Jadi dia bisa diartikan keseimbangan dalam hal supply and demand, bisa diartikan dalam pengembangan tanah dan bangunannya, juga bisa diartikan keseimbangan antara properti dengan lingkungannya, kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir ada eksternalitas. Ini dalam konteks ekonomi makro, hal-hal yang terkait sama properti itu erat kaitannya dengan sektor properti sangat terdampak dengan hal-hal yang sifatnya eksternalitas. Contohnya
peraturan, faktor lingkungan gitu ya. Terus kayak kemarin ketika ada corona outbreak, itu juga eksternalitas terhadap properti. Itu sangat mudah terpengaruh atau terdampak sektor properti itu. Gitu. Dia harus penilai itu harus melakukan analisis terhadap neighborhood atau lingkungan, karena kita harus tahu nih lingkungannya seperti apa. Kalau lingkungannya kurang baik, berpengaruh atau tidak dengan nilainya, kayak gitu kita harus cek juga. Makanya ketika kita melakukan penilaian, nggak bisa kita datangi objeknya saja, tapi kita juga harus lihat sekitarnya seperti apa. Selain melihat analisis pasarnya, demografinya, kita juga cek misalnya adakah pembanding di sekitarnya, bagaimana analisa pasar di situ gitu ya. Jadi tidak hanya di poin atau di lokasi tempat objek penilaian saja. Gitu. Itu terkait prinsip-prinsip. Kita lanjut Mbak Tere. Ya, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dalam pendekatan pendapatan. Lanjut. Apa aja sih di situ? Agak kecil-kecil tapi masih kelihatan ya. Jadi di sana ada pendapatan yang relevan, pengeluaran yang relevan, pendapatan dan pengeluaran yang relevan. Nah, ini terkait sama kita menghitung pendapatan itu hanya yang terkait secara langsung dengan properti tadi ya. Makanya kita tulis pendapatan yang relevan saja. Begitu juga dengan pengeluaran. Kalau pendapatan hanya yang relevan dengan properti, pengeluaran pun juga sama. Jadi ketika dia tidak terkait secara langsung dengan propertinya, tidak perlu kita hitung dan tidak akan pengaruhi nilai. Gitu. Selanjutnya periode proyeksi. Kalau di GIM nanti tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau untuk kita mau ngitung pakai DCF, berapa lama periode proyeksinya akan sangat berpengaruh ya. Karena nanti terkait dengan diskon faktornya dan lain sebagainya. Lalu faktor atau asumsi yang mempengaruhi proyeksi, ada prospek, data historis, dan juga riset pasar. Ini juga sangat berpengaruh. Peraturan atau kontrak yang berlaku. Misalnya kalau kita dia BOT atau Build Operate Transfer, berarti dia sekitar 30 tahun. Itu akan mengaruhi periode proyeksinya, kayak gitu ya. Atau apakah dia perpetuity, enggak akan sampai ke masa yang tidak terbatas misalnya, itu juga akan berpengaruh. Selanjutnya ada discount rate dan juga terminal value. Terminal value juga ada, bisa jadi dia habis, terminal value-nya 0. Lanjut. Langkah-langkah penilaian. Pertama, pastinya kita akan mengumpulkan data-data dulu ya. Dari mulai data sewa, service charge, biaya operasional, harus yang relevan ya. Perhitungan pendapatan kita lakukan dengan melakukan proyeksi pendapatan dan biaya. Setelah itu menghitung biaya pendapatan bersih tahunan. Kenapa tahunan? Kalau misalnya kita mendapati data di lapangan yang kemudian properti itu disewakannya harian, maka kita perlu hitung dulu tahunannya berapa. Dia kita kalikan misalnya, lalu kita kurangi dengan vacancy rate-nya dia berapa, tingkat kekosongannya berapa. Seperti itu ya, untuk mendapatkan nanti efektif gross income. Lalu penghitungan rate, menentukan discount rate, terminal value, dan penentuan nilai saat ini ditarik ke present value. Lanjut. Analisis pendapatan harus yang berhubungan langsung, harus 1 tahun. Normalisasi proyeksi terhadap historical yang non-recurring atau tidak berulang. Jadi kalau ada pendapatan yang sifatnya boom gitu ya, tiba-tiba dapat sewa yang luar biasa gitu. Misalnya kita mau ngitung mall nih ya contohnya, tiba-tiba ada event tertentu, konsernya siapa atau ada apa di situ, yang sehingga dia tuh ada pendapatan yang dia tuh sifatnya nggak normal. Nah itu harus kita lakukan normalisasi dulu, kayak gitu. Lanjut. Analisis pendapatan, penghasilan dari berbagai kepentingan yang ditransfer. Oke. Nanti bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Sewa adalah, ini definisi-definisi, penilai memulai pendekatan dengan menganalisis sewa yang ada dan yang diusulkan berlaku untuk properti subjek. Sewa ini memberikan informasi tentang sewa dasar, pendapatan lain, dan pembagian kewajiban pemenuhan biaya antara pemilik dan penyewa. Nanti kita belajar nih yang poin 4 nih agak detail di bawah. Yuk lanjut. Analisis pendapatan. Nah,
Kalau kita ngomongin analisis pendapatan, artinya kita akan ngomongin tentang sewa ya, secara garis besarnya sewa. Teman-teman perlu kenal atau perlu mengenali beberapa istilah dalam sewa menyewa. Contohnya ada flat rental leases, ada variable rental, ada step up or step down, revaluation annual percentage. Udah pernah dengar belum? Belum. Sudah pernah dengar sebelumnya? Belum. Oke. Kalau yang flat, nextnya apa nih Mbak? Next slide-nya. Oke, ada di sini penjelasannya. Kalau yang flat itu artinya dia sewanya itu akan sama terus gitu ya, berlanjut selama masa sewa. Misalnya kita sewa 3 tahun dan sudah ditentukan atau sudah disepakati itu flat. Ya udah, misalnya 1 tahun tuh 50 juta, berarti 50 juta, 50 juta, 50 juta. Itu flat rental leases, gampangnya seperti itu. Yang kedua variable rental leases. Ini suatu sewa yang waktunya biasanya lama ya, 5 tahun misalnya, dan dia menyediakan penyesuaian sewa berkala berdasarkan indeks ekonomi. Misalnya, nanti ini sewa 5 tahun tapi naik atau turunnya tergantung tingkat inflasi ya, misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau inflasinya gimana-gimana itu nanti ngikut, misalnya kayak gitu. Itu variabel rental. Kalau yang step up atau step down itu contohnya kayak gini. Saya sewa 5 tahun bangunan ini misalnya, tapi nanti tahun kedua naik ya, naik 1 juta, naik 1 juta, itu step up. Kalau step down itu berarti malah yang sekarang tahun ini justru yang paling tinggi. Nanti tahun berikutnya karena sewanya saya lama turun ya, setiap tahun misalnya diturunkan berapa. Misalnya seperti itu. Pertimbangannya macam-macam. Misalnya karena kenapa kok mau diturunkan? Karena kan pemeliharaannya saya ikut nanggung misalnya. Saya ikut nanggung, sedangkan semakin lama pemeliharaan ongkos bangunan itu biasanya mungkin semakin tinggi sehingga saya mau sewanya diturunin. Nah itu tergantung kesepakatan nih antara penyewa dengan yang menyewakan gitu ya. Kalau yang step up ini, step up itu biasanya yang sekarang tuh murah dulu baru naik itu biasanya sangat membantu kalau misalnya yang nyewa itu lagi usaha dan lagi memulai usaha. Biasanya orang lagi mulai usaha itu kan butuh modal lumayan banyak ya. Ketika sewanya dia di tahun pertama itu lebih kecil, itu akan membantu dia. Jadi dia bisa mengalokasikan sumber daya uangnya untuk sumber daya modalnya dia untuk keperluan dia yang lain, misalnya untuk modal atau untuk bayar gaji pekerja atau buat branding dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Itu untuk yang step up or step down. Selanjutnya ada revaluation. Nah, ini biasanya BMN nih teman-teman. Barang milik negara biasanya pakai revaluation. Jadi gini ceritanya. Misalnya sewa, maksimal sewa itu kan kalau di BMN 5 tahun ya. 5 tahun sewa, kita tentukan berapa nilai sewanya. Setelah itu, nanti setelah habis 5 tahun, dia mau memperpanjang sewanya. Lalu tarifnya berapa? Kita lakukan revaluation. Kita melakukan penilaian ulang atas nilai sewanya itu berapa, gitu. Nah, itu untuk yang revaluation di selanjutnya ini lumayan yang paling wajar ya terjadi. Walaupun yang lain juga bisa-bisa saja terjadi, tergantung kesepakatan. Annual increase itu nilai sewa yang ditetapkan naik setiap tahunnya. Setiap tahun naik sekian-sekian gitu. Itu annual increase. Terus yang terakhir percentage. Ini juga lumayan sering terjadi di mana kenaikannya itu didasarkan atas persentase tertentu. Yuk lanjut. Walaupun daftar sewa adalah sumber yang penting dalam pengumpulan data, tapi data tersebut tidak boleh langsung digunakan sebagai perkiraan pendapatan kotor tanpa dilakukan analisis perbandingan dulu dengan penyewa bangunan yang sejenis ya. Jadi kita untuk mengetahui kewajaran nilai sewa yang kita lakukan adalah cross check sama penyewa bangunan lain yang sejenis di lokasi yang berdekatan. Kok ternyata oh ya ini wajar kok, atau kok ini terlalu murah ya, jangan-jangan orangnya BU. Nah ini berarti akan masuk ke transaksi yang tidak wajar. Langkah-langkah informasi yang kita dapat, kita harus cek dulu dengan lingkungan. Harga sewa bangunan bertingkat, high rise building biasanya sewanya bervariasi untuk tiap lantai. Ini perlu kita lakukan pengecekan juga. Selain hal tersebut, dalam menentukan harga sewa, penilai juga harus mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga sewa. Jadi makroekonominya harus jalan ya. Kira-kira sewa 5 tahun tuh nanti pengaruhnya ke apa-apa aja, kira-kira naik atau turun, pasarnya bagaimana, kayak gitu. Yuk lanjut. Masih analisis pendapatan.
tidak mutlak ya, data yang kita dapatkan tidak langsung 100% dipakai, tapi harus itu hanya sebagai untuk dasar penghitungan aja. Nanti kita harus cek juga nih tahun-tahun sebelumnya kayak gimana, prediksi untuk tahun selanjutnya juga bagaimana. Memperhatikan umur ekonomis bangunan, terus bangunan yang lama beroperasi biasanya sudah stabil. Kalau yang masih baru biasanya dia masih branding, masih belum stabil gitu ya. Masih penyewa tuh masih keluar dan masuk gitu, jadi belum stabil. Next, Mbak. Analisis biaya, lanjut. Tadi pendapatan ya, sekarang lanjut kita ke biaya. Biaya itu adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan operasional properti. Disetahunkan juga ya, sama, terus normalisasi juga sama, kita juga hitung biaya cadangan dan capital expenditure jika ada. Lanjut. Biasa disebut outgoings. Teman-teman nanti kalau diketahui outgoings dari suatu properti sekian, oh apa sih outgoings? Outgoings itu maksudnya adalah biaya tahunan. Biaya-biaya yang rutin dikeluarkan setiap tahunnya untuk mengoperasikan gedung tersebut sehingga menghasilkan sewa. Antara lain ada pajak, properti, asuransi, terus biaya air, gaji, telepon listrik, dan lain sebagainya ya. Nanti kalau ada pertanyaan misalnya, apakah pajak itu termasuk biaya yang relevan? Tergantung ya. Kalau PBB itu relevan, tapi kalau yang lain, misalnya PPh, nah itu nggak relevan. Itu tidak dimasukkan sebagai pengurang dari pendapatan kotor supaya nanti menghasilkan pendapatan bersih ya. Jadi pajak itu ada yang relevan, ada yang tidak terhadap biaya operasional ini. Gitu. Yuk lanjut. Boleh dilanjutkan slide-nya? Oh, udah ya. Dalam pendekatan KPI sebenarnya analisis komprehensif tidak berbeda setiap tahunnya besarannya dan harus dibayar apakah properti ditempati ataupun kosong. Contohnya pajak PBB ya, kan tiap tahun bayar, dia ada penyewanya mau enggak bayar gitu. Asuransi juga sama, walaupun dia ada penyewanya apa enggak, tetap ada kewajiban untuk membayar asuransi bangun. Terus kalau yang variable itu bervariasi tergantung dari okupansinya. Gitu. Contohnya gaji, bonus karyawan, makin dia banyaknya kalau kita bayangkan mall misalnya, penyewanya semakin banyak, maka kita butuh cleaning service semakin banyak misalnya. Pengelola air juga semakin banyak, juga semakin banyak. Tapi itu mall yang tenannya udah mulai jarang ya mungkin kita ya listrik, air mungkin tak kalau dia pahit gitu. Bervariasi ya variabel. Dan belum berubah slide-nya Mbak Tete? Ya. Nah, satu lagi tadi ada biaya fix, biaya variabel, dan satu lagi biaya cadangan untuk penggantian. Contohnya perbaikan sistem pendingin, elevator, karpet, dan yuk lanjut. Ini ada
Nah, teman-teman ketika melakukan inspeksi, sebaiknya teman-teman, jadi gini, biaya itu ada pembagian. Tidak hanya tadi terbatas pada pendapatan ya. Ketika kita ngomongin sewa, tadi kan ada flat rental, ada revaluation gitu ya. Biaya pun juga bermacam-macam. Ada pembagian biaya antara penyewa dengan yang menyewakan. Gimana kita mencatatnya? Kita harus bikin list saat inspeksi. Ada beberapa istilah di sana, antara lain ada expense stop, expense cap, escape clause, kick out clause, dan buyout clause. Bedanya apa nih? Jadi kalau yang expense stop itu adalah biasanya dari sisi dari yang menyewakan. Jadi yang menyewakan itu bisa nanti dia menanggung biaya sampai dengan level-level tertentu. Gitu. Nah, kalau yang expense cap itu kebalikannya. Jadi nanti penyewa membayar sampai batas-batas tertentu. Dan ini semua adanya dituangkannya adalah pada perjanjian kontrak sewanya gitu. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan inspeksi untuk tahu ini biaya masuk ke siapa ya? Apakah ini mengurangi pendapatan? Nah, gitu. Untuk tahu ini mengurangi pendapatannya apa enggak, berarti kita harus tahu pembagian biayanya. Ini yang nanggung tuh siapa gitu. Kalau yang nanggung ternyata yang menyewa, berarti tidak mengurangi pendapatannya si pemilik kan? Itu nggak perlu dikurangkan. Nanti kaitannya ke arah situ ya. Kalau yang escape clause itu adalah klausul di mana nanti ada sebuah persyaratan yang dipersyaratkan dan kalau itu enggak dipenuhi maka penyewa boleh keluar atau menghentikan kontraknya. Contohnya mau menyewa tapi kok ada kerusakan major ya di bangunannya. Oke deh, saya sewa dengan syarat dalam waktu 1 bulan kerusakan major ini harus diperbaiki. Kalau tidak, saya berhenti saja, nggak jadi sewa dan uang saya harus dikembalikan. Misalnya seperti itu. Dan itu disepakati oleh si pemilik propertinya. Ya sudah, dituangkan. Ada escape clause di sana, di mana kalau dalam waktu 1 bulan ternyata kerusakan major itu tidak diperbaiki, ya sudah, kembalikan uangnya, dia keluar. Gitu. Kick out clause itu kebalikannya. Ini dari sisi penyewa. Kalau ada persyaratan yang enggak ditepati, maka silahkan keluar dari properti saya, gitu ya. Ini kick out clause. Kalau yang buyout clause ini adalah penggantian ketika kontrak itu berhenti, maka bagaimana nih pembagian atau istilahnya siapa uangnya harus dikembalikan atau tidak, itu ada di buyout clause-nya. Gitu. Apakah uang yang sudah dibayarkan DP-nya misalnya jadi haknya, tetap haknya yang menyewakan, nah itu adanya di buyout clause gitu. Yuk lanjut Mbak. Itu istilah-istilah yang harus kita ketahui tentang biaya. Next, kita akan belajar menghitung pendapatan bersih. Ya. Teman-teman kenal ya istilah-istilah ini ya? Yoko baik aku Sudah kuliah. kan ya? Ya, ini kita recap aja berarti. Jadi Ayo, kita makanya aku akan baik. kenal sebelum EGI sebenarnya ada PGI dulu ya, potential gross income. Terus kita ada effective gross income yang didapat dari PGI dikurangi dengan collection loss and vacancy rate. Jadi rate tingkat kekosongannya berapa? Ya, setelah itu nanti efektif gross income ini dikurangi dengan biaya-biaya akan menghasilkan net income. Gitu. Nanti setelah ketemu net income-nya, kita bisa totalkan semuanya terus di present value kan. Itu kalau kita mau ngitung pakai, ini menyederhanakan yang DCF ini sebenarnya. Lanjut. Nah ini ilustrasi selanjutnya ini untuk mempermudah aja. Intinya tadi sama dengan yang sebelumnya ya. Lanjut aja Mbak. Nah ini tingkat kekosongan tadi yang dikurangkan dari PGI ya. Tingkat kekosongannya bisa disebabkan oleh beberapa hal nih. Contoh, luas lantai sebagian belum ada penyewa. Itu juga dianggap sebagai kosong. Jadi karena belum 100% laku tersewa. Terus jangka masa antara penyewa lama dan penyewa baru. Misalnya penyewa lamanya udah selesai sekarang. Terus ada yang mau menyewa baru tapi maunya 3 bulan lagi. Nah 3 bulan itu dia kosong. Itu masuk ke dalam vacancy rate.
Penghentian pengoperasian untuk perombakan atau perbaikan. Ada perombakan yang major misalnya sehingga ada ruangan-ruangan tertentu tidak disewakan. Itu juga menyebabkan ada vacancy rate di sana. Yuk, next. Collection loss. Collection loss ini beda lagi ya. Dia disebut juga pendapatan yang tidak tertagih. Jadi dalam suatu perjanjian sewa atau kontrak sewa, ada kalanya ada resiko di mana si penyewa ini nggak mau bayar atau nggak sanggup bayar karena berbagai sebab. Ini namanya collection loss. Atau di akuntansi dia harus dicatat sebagai pendapatan yang tidak tertagih. Gitu. Terus menurut teman-teman, kalau kita mau menghitung vacancy rate dan collection loss, yang mana yang duluan kita kurangkan? Yang kita hitung duluan yang mana? Vacancy rate-nya dulu atau collection loss-nya dulu dari suatu properti? Yuk, boleh di chat atau open mic? Vacancy rate. Iya, vacancy rate dulu ya. Jadi kita hitung dulu dia kosongnya berapa, baru yang sudah isi itu ada kemungkinan piutang atau pendapatan yang tidak tertagihnya. Gitu ya. Yuk, next. Nah, ini teman-teman tadi udah sekilas belajar tentang menghitung pendapatan. Coba teman-teman hitung yuk, latihan soal. Silakan dihitung, ada luas bangunan bruto 5.200 meter persegi. Tapi luas bangunan efektif yang disewakan adalah sebesar 80%-nya saja. Artinya 20% barangkali dia sifatnya adalah selasar atau fasilitas yang tidak disewakan. Ya. Sewanya dihitung per meter persegi adalah 62.000. Ini mungkin dalam dolar ya. Terus, mahal banget tuh kalau dolar ya. Jangan dolar deh, apa rupiah ya? Terus vacancy dan collection loss ini sudah digabung sebesar 20%. Total biaya per bulan adalah 75.000. Dan tingkat kapitalisasi 8%. Hitung pakai pendekatan pendapatan yang direct. Coba. Saya juga ngitung. Teman-teman, saya mau koreksi ya, itu total biayanya bukan per bulan tapi per tahun. Harga sewanya juga di per tahunnya aja. Biar namanya nggak gede banget. Yuk, yang udah ketemu angkanya boleh di chat angkanya berapa hasilnya? Oke, Mas Sani Afif. Udah muncul angka yang lain? Sama? Beda? Belum ketemu? Bimo?
Oke, Mas Vigo, Mbak Deyang, Mbak Aini sudah jawab juga. Mbak Aulia, ada lagi? Mbak Yesi juga udah. Mbak Reni udah. Oke, coba saya naik dulu ya. Tadi yang pertama kali adalah Mas Sani Afif. Mbak Tere gantian Mas Sani yang share screen ya. Coba Mas Sani ngerjainnya kayak gimana, Mas? Nah, nggak saya tulis ya Bu, tadi langsung di kalkulator. Oh gitu. Oke. Tapi langsung dikerjakan bisa tuh Mas? Share screen Mas. Bisa Bu. Oke. Langsung aja. Pakai apa Bu? Hah? Kenapa? Di Excel apa gimana? Excel boleh. Pakai Biar- Excel apa gimana? Pakai Excel boleh Mas, biar ngitungnya lebih gampang masukin rumus ya. Oke, bentar. Yang lain barangkali ada yang angkanya beda. Dua lima tujuh sembilan 20 tuh PGI apa EGI ayo? PGI Bu. Kan baru pendapatan belum dikurangi vacancy dan yang CL ini. Oke.
Udah Mas? Bentar Bu. Coba diingat-ingat rumusnya. V sama dengan I per R. Oh, salah Bu, saya Bu tadi. Saya R-nya tak cari pakai yang 1/, ini Bu. gimana? Oh iya. Jadi salah di R-nya. Oke. Gitu ya berarti ya. Teman-teman kayak gitu ya, bisa ya. Makasih Mas Sani Afif. Ya Bu. Balik lagi Mbak Tere. Ya, Bu. Ya lanjut Mbak. Nah, teman-teman ini ada video untuk belajar tentang gym di YouTube. Disetelin aja Mbak, bisa nggak? Itu hidup nggak linknya? Ini teman saya nih sesama pengajar dulu di PKN STAN ya. Yang bikin. Bentar ya, Bu. Ini soalnya harus di copy dulu yang tadi gitu. Oke. Gimana Mbak Tere, aman? Share screen video nggak kuat jaringannya. Oke, yaudah. Yaudah korban. Atau nanti teman-teman bisa
Saya coba ya. Pada video ini, kita akan belajar Terlihat nggak mengenai ya? salah satu teknik dalam penilaian dengan pendekatan pendapatan, yaitu Gross Income Multiplier atau GIM. Terlihat Kita teman-teman? simak penjelasannya yuk. Terlihat Bu. GIM merupakan salah satu teknik penilaian dalam pendekatan pendapatan yang banyak digunakan. Metode GIM ini dapat digunakan untuk menilai properti sederhana yang sering diperjualbelikan dan menghasilkan pendapatan dari pengelolaan properti tersebut, misalnya rumah dan per unit apartemen. Konsep GIM ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Pada prinsipnya, GIM mengukur hubungan antara pendapatan kotor properti dengan harga jualnya. Pendapatan kotor ini dapat berupa potensial gross income atau efektif gross income. Misalnya, apabila seorang penilai memperoleh informasi bahwa suatu properti berupa rumah akan dijual atau disewakan, maka ia dapat menentukan besarnya GIM dari informasi tersebut. Apabila rumah tersebut disewakan seharga Rp1.000 dan ditawarkan juga untuk dijual seharga Rp10.000, maka penilai dapat menentukan GIM properti tersebut. Secara matematis, GIM diformulasikan sebagai berikut. GIM sama dengan harga jual dibagi pendapatan kotor, atau dengan kata lain bisa juga dikatakan bahwa harga atau nilai itu sama dengan pendapatan kotor kali GIM. Contohnya misalnya sebuah rumah disewakan Rp100 per tahun. Dan rumah tersebut ditawarkan juga untuk dijual sebesar Rp1.000. Maka dengan data ini kita dapat menentukan GIM berdasarkan formula yang telah kita ketahui tersebut. Yaitu GIM sama dengan nilai dibagi dengan pendapatan kotor, atau Rp1.000 dibagi dengan Rp100, sehingga GIM adalah sebesar 10. GIM ini ditentukan per wilayah yang memiliki karakteristik yang serupa, misalnya dalam lingkup satu kelurahan atau lebih kecil, dan dihitung dari transaksi yang terjadi untuk properti yang sejenis. GIM di suatu wilayah dapat diketahui dari transaksi yang terjadi di wilayah tersebut. Contohnya adalah sebagaimana berikut. Misalnya di daerah X terjadi 5 transaksi, yaitu transaksi A, B, C, D, dan E dengan besarnya sewa dan nilai sebagaimana pada tabel di bawah ini. Maka dari penghitungan GIM untuk masing-masing transaksi dapat ditentukan GIM untuk daerah tersebut, yaitu sebesar 25,385. Sebagai ilustrasi, mari kita ikuti contoh berikut. Misalnya, diketahui dari data transaksi bahwa GIM di suatu daerah adalah 12. Apabila penilai ditugaskan untuk melakukan penilaian di daerah tersebut dan diketahui rumah yang dinilai ternyata disewakan dengan harga Rp1.000 per tahun, maka penilai dapat menentukan nilai rumah tersebut, yaitu sebesar GIM dikalikan dengan pendapatan kotor berupa sewa, atau 12 dikalikan dengan Rp1.000. Jadi, untuk daerah A yang mempunyai GIM 12,
Properti yang disewakan Rp1.000 per tahun akan mempunyai nilai Rp12.000. Nah, jelaskan. Demikian penjelasan saya mengenai GIM, suatu metode dalam pendekatan pendapatan. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, gitu ya teman-teman penjelasannya tentang GIM. Kalau menurut saya cukup jelas sih tadi itu ya. Yuk Mbak Tere, kita share screen lagi, lanjut lagi. Ayo, Bu. Oke, ini penjelasannya. Situasi kondisi yang memungkinkan ini yang akan kita bahas sih. Yuk lanjut Mbak. Nah, ini situasi atau kondisi yang memungkinkan GIM ini bisa atau tepat digunakan. Jadi kan kita udah belajar ya bahwa pendekatan ataupun metode itu tergantung dengan situasi kapan dia tepat digunakannya. Tergantung karakteristik propertinya, tergantung data yang kita dapatkan, dan lain sebagainya. Nah, ini berlaku juga buat GIM gitu. Jadi, kapan sih kita bisa menggunakan GIM ini ya? GIM ini bisa disebut juga sebagai analisa pengali pendapatan kotor atau gross rent multiplier. Jadi, income-nya ini diganti dengan rent. Karena sebagian besar income properti itu ya memang dalam bentuknya rent. Sewa, ya kan? Makanya kadang-kadang dia sering disebut juga gross rent multiplier. Dasar pemikirannya adalah substitusi ya nih prinsipnya ya. Pembeli tidak mau membayar properti lebih besar. Jadi karena ada prinsip substitusi ini, kita bisa pakai GIM. Kita akan mikirnya, oh harga yang ditawarkan itu pasti akan istilahnya nggak akan jauh dengan yang sebanding atau sejenis di lokasi yang di situ juga gitu. Digunakan untuk properti yang disewa atau dikontrakkan. Contohnya bisa jadi rumah tinggal, bisa jadi ruko, bisa jadi kios, toko, dan lain sebagainya. Pokoknya yang dia menghasilkan income berupa sewa. Pembayaran sewa merupakan pendapatan kotor. Kita harus ceknya dari pendapatan kotor ya. Terus pembanding atau harga transaksi dan pendapatan kotor tersedia. Harus tersedia. Kalau misalnya kita ternyata tidak bisa menemukan data pembanding berupa harga yang pembanding ini nggak tersedia, maka GIM nggak bisa dipakai juga gitu. Nggak bisa kita pakai kalau kita nggak nemu pembandingnya. Terus pengali pendapatan kotor adalah rasio antara harga jual dan pendapatan sewa kotor dari properti sebanding gitu. Tadi ya rumusnya tadi seperti yang sudah dijelaskan melalui video. Lanjut. Nah, langkah cara ngitungnya gimana? Kumpulkan dulu data nilai jual properti yang sebanding dan sejenis, lalu kumpulkan data pendapatan kotor potensialnya. Itu berarti untuk sewanya ya. Terus dibagi, terus habis itu merata-rata hasil pembagian dari nilai jual properti pembanding dengan pendapatan kotor potensial properti pembanding untuk memperoleh GIM-nya. Gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa mengestimasi pendapatan kotor potensial objek penilaian. Atau bisa mengetahui harga objek yang kita nilai kalau kita sudah tahu harga sewanya dia gitu ya. Lanjut. Nah, ini rumusnya. Data pasar penjualan dan pendapatan kotor sewa properti sebanding sejenis terutama dalam hal fisik, lokasi, dan karakteristik investasi. Nah, ini catatan ya teman-teman. Terutama dalam hal fisik, lokasi, dan karakteristik investasi. Di video tadi juga disebutkan bahwa GIM ini sepertinya sangat lokasional gitu ya kalau kita mau menyarikan dari video. Jadi GIM di lokasi tertentu itu akan berbeda dengan lokasi yang lainnya. Jadi sebisa mungkin ketika mengumpulkan pembanding, cari yang lokasinya memang di situ. Bahkan kalau mau buat database GIM itu kadang dibuatnya per kelurahan untuk jenis properti masing-masing. Misalnya per kelurahan untuk rumah sewa, per kelurahan untuk ATM, per kelurahan untuk sewa ruko. ATM itu kan sewa juga ya. Per kelurahan untuk sewa kios itu dibuat untuk lingkup lokasi yang terkecil. Gitu. Yang tertentu aja. Yuk lanjut.
Nah, ini ada soal latihan, ini juga masih sederhana, yuk dicoba teman-teman. Yang udah ketemu bisa langsung di chat ya. Oke. Sama semua ya. Oke, masih gampang ya teman-teman ya. Ya, memang sesederhana itu. Kenapa sederhana? Teman-teman, ada beberapa yang bilang bahwa GIM ini adalah metode yang dia itu dianggap kurang, apa ya, istilahnya terlalu mengeneralisir nilai properti gitu. GIM ini ditentukan per wilayah, ya, ditentukan per wilayah dan untuk properti yang memiliki karakteristik yang serupa. Jadi per jenis properti. Kalau misalnya GIM-nya ruko jangan dipakai buat kios, GIM-nya kios jangan dipakai buat toko ataupun buat rumah tinggal yang disewakan, gitu ya. Jadi udah per wilayah, per jenis properti. GIM itu seringkali dikritik sebagai model yang terlalu kasar karena dia hanya pendapatan kotor, harga, terus langsung ketemu multipliernya gitu ya. Tapi ada di buku penilaian karangannya LUSHT, tahu? LUSHT. Kalau nggak salah bukunya tahun 97, warnanya biru kalau nggak salah. Itu dia bilang bahwa kalau kita bisa menemukan properti-properti pembanding yang sebanding dan sejenis untuk menyusun GIM ini tuh bisa relevan gitu. Jadi memang ya ada yang bilang bahwa ini adalah metode yang terlalu kasar gitu karena banyak hal-hal detail-detail yang kemudian diabaikan. Tapi ini bisa kok, ini bisa representatif kok kalau seandainya digunakan untuk menilai properti yang sederhana gitu ya. Untuk properti sederhana yang banyak ditemukan data sewanya, banyak ditemukan dia ditransaksikan juga, ya wes. Maka GIM-nya ini bisa representatif. Gitu. Itu persyaratannya. Gitu teman-teman, lanjut. Apakah ada pertanyaan? Ibu saya mau nanya Bu. Boleh. Tadi yang pertama Adinda. Oh ya Mbak Adinda. Tadi yang pertama terkait pendapatan yang tiba-tiba boom itu kan harus dinormalisasi ya Bu. Itu gimana ya Bu? Jadi dinormalisasi itu ketika kita ada pendapatan yang tiba-tiba tuh dia melonjak drastis ya Mbak, tapi cuma di 1 tahun itu aja, maka kita harus anggap dia seperti halnya data outlier gitu Mbak. Gitu, jadi kita anggap kita pakai rata-rata yang normal-normal aja, yang boom seperti itu kita, karena dia akan merusak tren ya, karena kemudian nanti rata-ratanya kemudian akan menjadi terlalu tinggi padahal dia belum tentu terjadi. Untuk proyeksi di tahun-tahun yang akan datang dia belum tentu terjadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan data itu di proyeksi pendapatan yang relevan. Harus dilakukan normalisasi terlebih dahulu. Begitu juga dengan biaya Mbak, ketika ada perbaikan yang dia tuh luar biasa karena misalnya force majeure ya, bencana, itu juga tidak bisa kita masukkan ke dalam biaya yang sifatnya outgoing atau tahunan. Kayak gitu. Jadi penggantian.
dimasukin ke terminal value ya Bu, kalau misalnya kita pakai terminal value. Atau itu dihapuskan aja. Jadi itu kayak dianggap ya itu outlier gitu. Jadi kita pakai data yang normal aja gitu. Oh iya, oke makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Tidak, berarti sudah siap dengan slide selanjutnya. Hajar Mbak, lanjut. Tara. Tugas ya guys ya. Kita mulai ya dengan penilaian aset yang kedua. Kita akan lakukan survei lapangan. Teman-teman nanti kelompoknya mau ganti atau mau lanjut yang kemarin? Acak lagi boleh Bu? Boleh. Boleh kalau mau diajak lagi. Biar seru ya. Diajak lagi silahkan. Nanti survei lapangan atas objek yang dua. Lalu yang dikumpulkan adalah data umum dan data khusus. Ya. Data umum itu makro level data. Jadi mulai data demografinya di situ seperti apa sih, terus supply demand-nya terhadap objek itu kayak gimana. Itu dikumpulkan juga. Nah, data khusus jelas ya. Data khusus adalah data terkait objek penilaian dan pembandingnya. Itu juga secara otomatis dikumpulkan. Boleh dirangkum data khususnya, terutama data umumnya kalau mau ditambahkan juga bisa ke dalam mini spatial database seperti yang kemarin. Kalau yang kemarin mau di-upgrade, punya ide-ide baru, kayaknya lebih komplit dan komprehensif deh kalau ditambahkan menu ini. Seperti itu silahkan. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan ya. Kemudian kalau sudah dilakukan survei, teman-teman langsung susun aja berita acara survei lapangannya beserta form inspeksinya. Dan form inspeksi ini karena kita akan salah satunya kita akan upayakan menggunakan CIM atau pendekatan pendapatan, maka usahakan diketahui juga terkait biaya atau tipikal sewanya seperti apa gitu ya. Walaupun di CIM nanti kita nggak pakai, kita belajar aja untuk mengenali, oh ini what kind of list ini, apakah ini naik setiap tahunnya, ataukah ini flat, ataukah ini step down atau step up. Kita belajar untuk mengklasifikasikan. Terus biayanya pembagiannya seperti apa? Mana yang ditanggung oleh leasing, mana yang ditanggung oleh lessor, gitu. Lalu tugasnya mau di semester atau mau di Google Drive aja Mbak Deyang? Teman-teman, Google Drive kayak biasanya Bu. Oke. Oke. Nanti yang mengumpulkan tiap kelompok aja ya, nggak usah perorangan. Jadi kayak yang kemarin aja. Kalau si semester kadang-kadang masih ada yang mengumpulkan perorangan nih ya. Kalau di Google Drive sih udah per kelompok langsung. Nanti pembagian tugasnya tolong dikoordinir ya Mbak Deyang dan mungkin dibantu Mbak Tere ya. Mau diacak ulang, monggo. Biar seru, ganti suasana ya. Boleh-boleh aja. Lalu nanti kita kumpulkan untuk nanti teman-teman cerita gimana kemarin hasil surveinya pas pertemuan tanggal berapa nih Mbak? Tanggal 3 Mei. 3 Mei ya teman-teman ya. Oke. Silahkan Mbak Mariam. Maaf, ini kan deadline-nya tanggal 3 Mei ya, berarti kita udah harus survei lapangan sebelum tanggal 3 Mei dong berarti Bu. Teman-teman tanggal 2, tanggal 26 itu masih online ya? Iya Bu, Iya, belum balik ke sana Bu. Jadi belum balik ke Jogja Bu. Oh gitu. Memungkinkan nggak kalau objeknya di daerah teman-teman? Nggak di Jogja misalnya? Enggak Bu. Enggak, Bu. Langsung ya minggu selanjutnya Bu, setelah tanggal 3 itu Bu. Benar. Setelah tanggal 3 aja. Iya. Balik tanggal 1 soalnya. Minggu depannya aja Bu. Tanggal 1 itu ngasih tanggal merah juga loh ya padahal ya. Iya Bu, itu buat balik ke Jogja. Oh, berarti nanti terlalu mepet seandainya kita langsung cerita tentang surveinya atau presentasinya di tanggal 3 gitu ya. Iya Bu, mepet banget. Iya benar Bu. Oke. Berarti gini aja. Kuliah yang tanggal 3 kita mundurin aja. Tanggal berapa? Jumat gimana? Jumat kosong nggak?
Jumat jam 10 misalnya, setengah 10 boleh nggak sih? Kelas belum. Sudah ada kelas Jumat. Kelas Kelasnya kosong Pak hari, Farid. oh hari Jumat Mas- kosong mas- jam berapa Mbak Deang? Ada kosong nggak? Setelah Jumat ya? Atau Kamis kosong nggak? Kamis siang? Full. ada kelas juga Bu Kamis. yang Buat minggu depannya aja Bu, tanggal Kamis siapa, jam Bu? 10 bisa Bu kayaknya Bu. Kamis jam 10 kosong. Jam 10. Ya, jadi nanti tanggal 1 nyampe Jogja jalan-jalan sambil survei, siapa tahu udah lupa jalan dari kampus ke kosan ya. Nah, ambil nemu kios atau gudang atau toko boleh diambil sekalian gitu ya. Nanti hari Kamis kita cerita gimana progresnya. Gitu? Kamis jam 10 ya berarti? Ya. Oke deh, kalau gitu teman-teman kita sepakat ya untuk hari Kamis jam 10. Karena waktunya terlalu mepet, nanti mengumpulkannya setelah presentasi aja ya di Google Drive-nya. Gitu ya. Oke. Jadi nanti dikumpulin dulu, disusun, terus habis itu nanti dipresentasikan. Ya, dikumpulkannya setelah presentasi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup? Sudah siap-siap lebaran? Nih ya, saya nemu beberapa memes lucu-lucu nih di internet terkait lebaran. Ujian menjelang lebaran adalah nyari ujung selotip. Ini bener ya? Bener nggak sih? Emang selalu riuh kan nyari ujung selotipnya untuk apa toples nikah kayak gini tuh? Ya, gitulah. Yaudah ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekalian mohon maaf lahir batin juga. Kalau ada salah-salah, selamat merayakan hari raya, bagian rayakan, selamat berliburan juga buat semuanya. Tetap jaga kesehatan karena COVID lagi naik lagi. Ada surat edaran dari pusat kemarin untuk berhati-hati kembali, menjaga protokol kesehatan lagi. Gitu ya. Tadi termasuk pengumumannya tadi itu lama banget. Itu untuk mematikan listrik dan lain sebagainya untuk keamanan. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah barangkali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nanti setelah lebaran. THR-nya Bu. THR. Gak boleh dong. Alhamdulillah ya. Udah ya, gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dari batin Ibu. Ya, maaf lahir batin ya. Batin Ibu.